Shalom, selamat malam, selamat kita kembali bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan melalui ibadah pertengahan minggu pada malam hari ini. Saya bersyukur kita masih dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang sangat kami kasihi, Bapa yang sangat mengasihi kami, yaitu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Layak, suci dan kuduskan kami, ampuni kami senantiasa ya Tuhan, supaya kami boleh berkenan senantiasa mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh berkenan menikmati janji-janji-Mu ya Tuhan. Bapa, mari urapi setiap kami, urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu, sehingga pada malam hari ini kami semua beroleh kekuatan, beroleh motivasi dan dorongan dalam hidup kami, lebih lagi di dalam mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami tidak izinkan kuasa apapun yang merusak dan merampas sukacita dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Injil Yohanes 14 ayat yang pertama. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Renungan malam hari ini saya beri judul kecil, penantian. Bagaimana menanti ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya menanti kedatangan Tuhan. Kita juga menantikan hal-hal lain selain menanti kedatangan Tuhan. Yang paling utama adalah sebagai orang percaya, kita harus menantikan kedatangan Tuhan. Namun sepanjang kita hidup, kita juga masih menantikan penggenapan janji Tuhan buat diri dan kehidupan kita secara pribadi. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks ini ya, dimana kita menanti dengan penuh pengharapan ini seperti apa? Dimana pada ayat-ayat sebelumnya di dalam pasal 14 ini, ya kalau kita lihat Yesus sudah membicarakan tentang sebuah pengkhianatan. Yesus sudah berbicarakan tentang sebuah penyangkalan dari antara murid-murid, dari 12 murid yang ada itu. Sehingga ini juga kemudian menimbulkan tentunya gangguan dalam diri setiap murid. Mereka mulai merasa agak sedikit bingung, kemudian bertanya-tanya. Ya, karena Yesus sudah mengatakan bahwa di antara kamu akan ada yang menyerahkan aku. Ya, bahkan ada yang menolak ya. Itu sudah dikatakan bahwa dia akan menyangkal. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, dan sebagai orang percaya, bagaimana kita menantikan Tuhan? Bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan? Ya, di dalam Yohanes 14 ini sudah tidak asing lagi kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya. Namun saya ingin sedikit membicarakan pada ayat 1 saja pada malam hari ini. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin melihat di sini poin penting bagaimana cara kita menanti. Ini menjadi persoalan. Bagaimana cara kita menanti? Ini harus kita perhatikan betul-betul. Ya, kita lihat di dalam Mazmur 42 ya, itu ayat 6. Kita lihat. Mazmur 42 ayat yang ke-6, judul perikop kerinduan kepada Allah. Iya. Perhatikan. Demikian firman Tuhan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Perhatikan di sini. Judulnya kerinduan kepada Allah. Saya percaya kita semua rindu bertemu dengan Tuhan. Kita semua sudah tidak tahan lagi rindu ingin mendiami surga. Ya, Yerusalem yang baru yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Ya, ini menjadi penting sekali. Sehingga pertanyaan di dalam diri pemazmur ini ya harus menjadi perhatian bagi kita. Supaya kita apa? Supaya kita sungguh-sungguh tidak mengalami kegelisahan, tidak gelisah. Menjadi gelisah saat menanti ini hal yang sering kita jumpai. Bayangin kalau kita menunggu seseorang lama tak kunjung datang, kita mulai terjadi kegelisahan. Ketika kita menunggu anak-anak juga mungkin belum kembali dari bekerja, yang biasanya pulang jam sekian, lalu kita menanti kok belum pulang, kita mulai gelisah. Dan hari-hari ini sudah mulai banyak orang juga kemudian menjadi gelisah, mulai ragu, mulai bimbang kok Tuhan belum datang, lalu mulai lagi hidup ke dalam kehidupan yang tidak dikehendaki Tuhan. Tentu ini tidak boleh terjadi di antara kita. Nah,
Kalau pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Seringkali kita merasa tertekan. Dalam hari-hari kita menantikan Tuhan, menantikan pengangkatan kepada Tuhan, menantikan panggilan Tuhan yang sebenarnya, yaitu hidup dalam kehidupan yang kekal, masuk ke dalam surga yang Tuhan sudah siapkan. Dikatakan, aku pergi kepada Bapa, aku pergi menyediakan tempat bagi kamu, bagi saya dan saudara. Lalu kita menanti-nanti janji ini, ya. Sebagai orang percaya kita tidak boleh hidup di dalam kegelisahan, ya. Tentu kalau kita perhatikan sikap, ini soal sikap ya, lawan dari kegelisahan adalah ketenangan. Tuhan mau kita tenang, hati kita tidak gelisah, hati kita tidak gelisah. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan ingin, ya, ini yang Tuhan rindukan. Waktu kita menantikan Dia datang kembali, ya, Yesus mau kita tetap tenang, tidak gelisah. Sehingga kalau kita menanti Tuhan yang akan datang, maka kita menanti hal-hal yang lain pun dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan, menantikan jawaban atas doa kita, kita tidak gelisah. Kita tetap tenang, kita tetap tenang di dalam Tuhan. Sehingga Yesus memberikan penawar, ya, penawar untuk sebuah kegelisahan. Kita lihat ayat 27 dari Yohanes 14 ini. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang 27. Iya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan. Kalau kita perhatikan di sini, sebelum Yesus pergi, ya, pergi, dan kemudian murid-murid menanti, dan kita juga sekarang menanti, Yesus sudah berikan penawar untuk sebuah kegelisahan yang namanya apa? Damai sejahtera di hati. Itu ditinggalkan di dalam hati kita lewat iman percaya kita. Ya, ini diberikan menjadi milik pribadi kita. Ya, apa yang diberikan tidak sama. Ingat, di dunia ini juga ada rasa damai, ada rasa tentram. Tapi ada rasa damai yang palsu di dunia ini. Dan kalau kita masih hidup di dunia ini dengan rasa damai yang benar, yang daripada Tuhan yang diberikan menjadi milik kita, saya percaya ini menjadi penawar supaya kita tidak bisa gelisah. Kita bisa gelisah, bisa. Tapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, iman kita diperlengkapi dengan damai sejahtera. Iman percaya kita, damai sejahtera ini ditaruh di iman kita, di hati kita, bukan di pikiran kita. Ya, ingat, damai sejahtera itu diberikan melalui Roh Kudus ketika kita beriman, menanti-nantikan Tuhan. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Murid-murid percaya, kamu jangan pergi tinggalkan kota Yerusalem. Kamu harus diam di satu tempat, nantikan di sana sampai genap janji Bapa. Saudaraku, mereka percaya. Dan mereka menanti-nanti. Perhatikan. Itu tidak dikasih waktu. Sampai berapa lama kalian harus menanti. Mereka cuma disuruh menanti. Tapi genap waktunya. Pada hari di mana Tuhan menyatakan. Terjadilah. Jadi kita tidak bisa kemudian mengukur waktu itu. Namun yang kita butuhkan dalam menantikan adalah penawar rasa gelisah. Supaya kita tetap tenang. Ya, tidak gelisah. Yesus memberikan rasa damai di hati kita. Nah, rasa damai dari Tuhan ini Roh Kudus, ya, tidak ada yang lain. Rasa damai dalam hati manusia, ya, untuk apa? Untuk bisa tetap berharap, kata pemazmur tadi. Aku berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang berharap. Kalau saudara berdoa dan tidak berharap, ya untuk apa berdoa kalau tidak berharap? Namun sebelum kita menerima jawaban, kita harus menanti. Nah, menanti yang benar dan tidak gelisah adalah menanti yang penuh harap. Harapan yang benar hanya kepada Tuhan. Ya, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, kata firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menanti dengan tetap berharap dan rasa tenang yang pasti, ini harus menjadi perhatian kita semua. Karena apa? Kita lihat Yesaya 28 ayat 16. Ini benar. Ini firman kebenaran yang dinyatakan lewat Nabi Yesaya. Kita lihat. Yesaya 28 ayat 16. Iya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Iya.
batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Iya, sebelum saya melaju kepada bagian yang kedua, kalau bagian yang pertama tadi, jangan gelisah hatimu. Ini soal sikap, ya. Ketika seseorang nggak berharap sungguh-sungguh, dia nggak akan bersikap baik, dia akan gelisah. Tapi ketika orang bersikap tenang, saya yakin sekali kita semua ketika kita bersikap tenang dalam menghadapi apapun, terlebih dalam menantikan Tuhan, kita tidak panik, kita tidak cepat gelisah oleh karena ilham roh sekalipun, ya. Ya, tentang kabar apapun, kita tidak cepat gelisah. Saya percaya harapan kita kepada Tuhan dan kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Ini soal sikap. Namun kita akan melaju ke bawah tentang percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Ya, saya sebut percaya kepada Allah. Percaya ini soal komitmen. Komit atau tidak kita dengan apa yang kita sedang kerjakan di dalam sebuah penantian. Banyak orang dalam menanti nggak berkomitmen secara benar, sehingga dalam menanti dia bermain-main, ya. Orang yang punya komitmen, ya, seperti seseorang yang menantikan kekasihnya pergi jauh, ya. Sering sekali kalau kita lihat kisah-kisah zaman dulu, ya, dalam lagu-lagu sering dituliskan bagaimana kerinduan seorang kekasih ketika pasangannya merantau mencari masa depan, ya. Dia dari luar pulau pergi ke Jakarta, lalu kekasihnya itu dilukiskan dalam sebuah, digambarkan dalam sebuah lirik lagu. Banyak kita jumpai dalam lagu-lagu tempo dulu. Ya, kalau sudah boleh putar lagu-lagu memori, ya, lagu-lagu dunia itu sering digambarkan seperti itu. Kerinduan. Nah, ketika kita punya komitmen dan menantikan kekasih kita, ya, Yesus itu mempelai. Ya, kita nantikan. Gereja Tuhan menantikan. Apakah gereja Tuhan sungguh-sungguh percaya? Ini komitmen. Komitmen, ya. Ini soal-soal komitmen percaya ini. Jadi percaya Tuhan pasti datang. Ini harus ada dalam diri kita. Jadi kita nggak main-main karena kita percaya Tuhan pasti datang. Tuhan nggak mungkin bohong. Dia nggak mungkin berdosa. Dia bukan manusia. Dia Tuhan. Dia roh adanya. Dia bukan daging seperti kita. Yang seringkali kita kemudian bersalah. Tidak konsisten, tidak berkomitmen. Itu manusia. Makanya manusia yang sekarang ini yang percaya, saya dan saudara harus betul-betul punya komitmen menantikan Tuhan dengan percaya. Ya, kita jangan bukan cuma jangan gelisah, tapi kita harus percaya. Karena orang yang percaya sudah dipastikan tidak gelisah. Ya, orang yang bersikap tenang, dia orang yang percaya. Dia tahu kepada siapa dia berharap, kepada siapa dia menanti. Dikatakan apa tadi? Ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Perhatikan, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Luar biasa. Yang percaya itu tidak akan gelisah, ya. Perhatikan. Orang-orang, ya, yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus Tuhannya, yang berjanji akan datang, ya, dan gereja sebagai pengantinnya, perhatikan, mempelainya, itu menanti dengan tekun, menanti dengan komitmen yang kuat, dengan hidup bersungguh-sungguh. Saya percaya tidak akan mengalami kegelisahan. Orang yang percaya pada Yesus tidak akan gelisah hidupnya. Yesus dijadikan dasar untuk berharap dalam hidupnya. Sekarang sebagai orang Kristen, orang percaya, apa dasar berharap kita? Dasar berharap kita harus Kristus, harus Yesus. Siapapun saya dan saudara, malam ini yang dengar firman ini, jadikan Yesus dasar kita berharap, landasan untuk kita berharap, landasan untuk kita berpijak. Perhatikan, manapun kita melangkah, kemanapun kita berkata-kata, dasarnya adalah Kristus. Apapun pola perilaku kita yang kita kerjakan harus berdasarkan Kristus, supaya pola perilaku hidup kita bersesuaian dengan kehendak Kristus. Ya, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion, Sion saya dan saudara, sebuah batu yang teruji. Yesus sudah melewati sebuah proses kehidupan. Yesus pantas diandalkan.
Yesus harus dinantikan karena dia teruji. Dia sudah melewati sebuah proses dalam kehidupan sebagai manusia, menjadi teladan bagi kita dalam berharap. Bagaimana Yesus berharap? Ya, Bapa menggenapi janjinya di dalam dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah batu penjuru yang mahal. Perhatikan, dia diletakkan ya sebagai dasar untuk kita berharap kepada Bapa. Maka landasan kita berharap kepada surga, kepada Bapa, harus di dalam nama Yesus Kristus. Ini mahal. Mahal. Ketika saudara percaya beriman kepada Yesus, hidup saudara berharga. Selalu saya katakan hidup kita ini seharga darah Yesus. Makanya orang yang bodoh saja menjual imannya, membuang kepercayaannya. Karena hidupnya mahal di hadapan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan. Itu kehidupan orang percaya Yesus. Sehingga orang-orang percaya hidupnya tidak akan mengerjakan hal-hal yang seperti Esau, hal-hal yang rendah, hal-hal yang murahan. Tapi hal-hal yang berharga ini kerjakan. Itu yang Tuhan mau. Jangan seperti Esau, saya katakan beberapa waktu yang lalu. Nah, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Orang-orang yang telah menjadikan Yesus, berkomitmen Yesus sebagai dasar yang teruji, menjadi batu penjuru yang mahal, hidupnya sungguh-sungguh menghargai korban Kristus. Sekarang hidup ini sudah dibayar dan seharga darah Yesus. Hidup ini penting, berharga. Apapun status kita, apapun strata kehidupan ekonomi, sosial, apalagi banyak yang menyangkut status hidup kita, harus kita letakkan. Dan kita harus menggunakan azas berpikir, ya, azas bertindak hidup kita ini oleh karena Kristus. Ya, sehingga ini yang menjadi mahal. Tapi kalau kita melandaskan reputasi kita, prestasi kerja kita, kehebatan hidup kita, kekuatan kita, hidup kita menjadi tidak berharga. Karena kita terlalu lemah, natur kita terlalu sangat sederhana. Ya, sebentar saja kita layu, sakit, dan kemudian kita mati. Tapi kalau kita hidup sesingkat apapun hidup kita, kalau kita bisa menghargai korban Kristus, meletakkan dasar ini ya sebagai landasan kita berpijak dalam berjalan dalam kebenaran ini, Yesus landasannya. Ya, artinya apa? Apa yang kita kerjakan bersesuaian, itu saya katakan berlandaskan Kristus. Yesus lebih tinggi di atas segala-galanya. Namun saya katakan berpijak. Artinya apa? Apa yang kita lakukan itu berdasarkan ucapan Kristus, kebenaran yang disampaikan Kristus. Kita tidak berpijak kepada landasan-landasan yang lain di luar Kristus. Karena kita punya kebenaran yang tidak terpatahkan, yaitu firman Allah di dalam nama Yesus Kristus, yaitu ucapan Yesus Kristus sendiri, ucapan tentang hidup yang kekal. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Nah, percaya bagaimana? Ya, dengan memahami komitmen ini, percaya sampai timbul ketenangan. Jangan sampai masih percaya, tapi masih juga gelisah. Kalau sudah percaya dan didapati masih percaya, dipastikan mengalami sampai yang namanya ketenangan itu nyata. Jadi Yesus Kristus ini dasar dalam hidup kita, supaya kita hidup menantikan Tuhan dengan tenang, kedatangan Tuhan dengan tenang, dan siap. Saya katakan tadi, kalau Yesus sudah teruji sebagai batu yang mahal, yang teruji, batu penjuru yang mahal, ya, dasar yang teruji, maka hidup kita harus siap dengan proses-proses yang akan mencapai keterujian hidup kita ini dalam menantikan Tuhan. Jadi jangan pernah kita menyerah ketika diproses. Ini soal kualitas. Selalu saya katakan kualifikasinya tidak mudah, tapi kita tidak terganggu dengan itu. Tapi kita mau bicara soal kualitas. Di dalam ketenangan, di dalam menantikan Tuhan, kita akan terus berproses untuk mencapai kualitas hidup yang dikehendaki Tuhan. Supaya Tuhan datang, dia akan mengambil milik kepunyaannya. Karena milik kepunyaan itu berkualitas. Karena di dalamnya ada karakter Kristus yang membuat kita menjadi manusia yang maksimal mencapai kehendak Allah. Jangan asal-asal dalam mencapai kehendak Allah. Kita disuruh mencapai kehendak Allah. Kita nggak bilang, Tuhan, lakukan. Kita yang harus mau berusaha, giat beribadah, giat membaca firman Tuhan, giat berdoa, giat memuji Tuhan, giat melakukan firman Tuhan. Kita jangan suruh Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kalau kita mau. Roh Kudus itu pasti mampu, ya. Mampu.
Cuman Tuhan nggak ingin kita menjadi jemaat Tuhan yang pasif, yang menantikan Tuhan sambil berpangku tangan. Tapi kita harus memacu diri kita mencapai kualitas yang dikehendaki Allah, yaitu menjadi pribadi yang berkenan, pribadi yang mencapai kehendak Allah. Jadi Yesus itu betul-betul menjadi tujuan hidup kita di dalam menantikan kedatangannya. Nanti kan hidup Yesus adalah harta yang tak ternilai dalam diri kita. Ini kan sudah teruji tadi, batu yang mahal itu. Jadi kita akan menjadikan Yesus sebagai harta yang tidak ternilai. Saya akan akhiri dengan Efesus pasal 2 ayat 20. Ya, sebagaimana Yesus telah hidup dan menanti apa yang Bapa menyatakan dalam dirinya, maka kita pun marilah kita juga sungguh-sungguh hidup secara Yesus. Perhatikan, masih duniawi di dunia ini, tapi hidup secara Yesus. Ingat, kita masih hidup dengan tubuh jasmani, ya, tubuh jasmani, tapi kita harus hidup secara Yesus. Ini nggak mudah, tapi ini bisa. Kita lihat Efesus 2 ayat 20, bagaimana dalam sebuah penantian dalam renungan kita ini. Baik. Efesus 2 ayat 20. Ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, perhatikan. Kalau kita perhatikan di sini, ya harus betul-betul kita letakkan dasar ini secara benar, dengan dasarnya adalah Yesus Kristus. Maka penantian kita itu nggak akan gagal. Ya, kalau kita hidup secara Yesus, dengan Yesus sebagai batu penjurunya, ya, yang ini kita kemudian terus maksimalitaskan hidup kita tingkatkan bagaimana kita membangun ya di atas dasar ya para rasul, para nabi. Ini ajaran firman Allah, ajaran Injil, ajaran Alkitab yang kita pegang saat ini. Ya, semua yang dituliskan menjadi pelajaran buat kita dan menjadi sebuah pendorong buat kita untuk memaksimalkan diri kita di dalam sebuah penantian. Ingat, menanti bukan berarti pasif, berdiam diri saja sambil berdoa. Tidak. Berdoa dan kita terus memaksimalkan kehidupan kita, berkarya sama seperti Kristus di masa hidupnya. Maka hiduplah secara Kristus, maka penantian kita tidak akan mengalami kegelisahan dan dipastikan kita semua akan tetap tenang. Kita tunduk kepala. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman ini. Namun hamba percaya Roh Kudus lebih besar daripada apapun. Roh Kudus lebih besar dari pergumulan hidup kami. Orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya tidak akan gelisah. Biar itu dipastikan ditemukan dalam setiap kami malam hari ini. Dan biar keadaan itu dipastikan didapati, komitmen itu didapati di dalam diri setiap kami malam hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih untuk kebersamaan kita beberapa saat dengan firman Allah. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kita, tetap terapkan protokol ya. Dan bagi yang belum menjalani vaksinasi yang pertama dan kedua, saya pesankan untuk tetap menyiapkan diri dan sesegera mungkin ya, selagi ini masih dipersiapkan, sehingga saudara tidak akan mengalami kesulitan ke depan. Saya percaya kita harus tetap mentaati sebagai orang percaya supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Doa saya bagi saudara semua, sehat selalu, tetap semangat, tetap tenang, dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti memelihara kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Selamat malam, sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Tuhan mengasihi kita. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat intimitas dengan firman-Mu malam hari, bagaimana kami bersikap dan berkomitmen dalam sebuah penantian. Kami dipastikan hidup tenang dan kami bersikap tenang, dan kami juga memiliki percaya. Karena kami percaya, orang yang percaya dia tidak akan gelisah. Tuhan, sungguh Engkaulah satu-satunya harapan hidup kami. Malam hari ini siapapun yang percaya dan berharap kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, apapun pergumulan hidup saudara, dalam nama Yesus. Sakit, Tuhan masih menyediakan kesembuhan oleh bilur-bilurnya dalam nama Yesus. Dalam masalah, kekurangan, kesulitan, Tuhan adalah jawaban, jalan keluar dan pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, engkau yang percaya tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Terima kasih memberkati bidang-bidang kehidupan jemaat Tuhan, usaha, dagang, pekerjaan, bisnis,
apapun Tuhan berkati. Pekerjaan studi juga Tuhan berkati, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi dalam penyelesaian akhir pendidikan putra-putri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Perjodohan putra-putri kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sudah siap untuk proses bangun rumah tangga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga konseling yang sudah dijalankan, Tuhan memberkati. Juga konseling baptisan yang akan dan terus diadakan sampai pelaksanaan pembaptisan. Kiranya anak-anak Tuhan boleh menyiapkan diri, karena ini sebagai bukti percaya kami. Kami menyerahkan diri, percaya dan dibaptiskan. Kami percaya diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kami sungguh-sungguh melakukan dan mentaati firman Allah. Tuhan, kami percaya umat-Mu malam hari ini boleh mengalami kuasa pemulihan oleh firman Allah. Tuhan tolong para suami istri, berikan kerukunan keharmonisan hidup nikah. Masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga, Roh Kudus campur tangan, pulihkan dan redakan. Bahkan yang mengalami gesekan-gesekan dalam rumah tangga juga Tuhan memberikan ketenangan, sehingga boleh tercipta damai sejahtera dan shalom boleh turun atas setiap kehidupan jemaat Tuhan. Anak-anak-Mu, para lansia, janda, duda, single parent, orang tua kami sudah lanjut, Tuhan berkati kesehatan, kekuatan mereka, bahkan kebutuhan hidup mereka. Tuhan tolong hiburkan di masa-masa tua mereka. Di waktu-waktu yang ada mereka yang boleh datang beribadah, di mana ibadah sudah kembali mulai dibuka dengan standar protokol yang sudah disepakati, biar umat Tuhan juga boleh datang beribadah di gereja, dan yang beribadah di rumah juga Tuhan berikan kesungguhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan tidak terhalang untuk memberkati setiap umatnya. Terima kasih. Tuhan menolong juga anak-anak kami yang balita dan batita. Tuhan tolong pertumbuhan mereka. Para bayi juga Tuhan tolong kesehatan mereka. Terima kasih. Mencukupkan kebutuhan rohani kami senantiasa. Kebutuhan jasmani, materi, keuangan, kebendaan, makan, minum, pakai. Tuhan memberkati. Bahkan sebentar anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin belum kembali dari bepergian dari pekerjaan, Tuhan kumpulkan di rumah masing-masing dengan selamat. Dan kami boleh beristirahat malam hari ini. Hantarkan kami melewati malam ini. Dan Tuhan tolong peliharakan kami sepanjang malam hari ini. Selamatkan kami, jauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya. Bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Bangsa negeri ini kami serahkan ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kota ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Organisasi, gereja di mana kami ada tumbuh dan berkembang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kalau Tuhan belum datang, berkati gereja ini Tuhan, untuk terus memancarkan kemuliaan Tuhan, terus menyiarkan kabar baik di dalam nama Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan kami di bumi sampai ke dalam sorga yang kekal. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Persembahan-persembahan yang kami bawa dan kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk membantu program gereja ini, untuk membantu operasional kegiatan gereja ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Suci dan kuduskan persembahan kami. Rumah tangga yang memberikan persembahan mereka, Tuhan berkati dengan limpahnya, sehingga mereka boleh terus mengucap syukur, karena Tuhan Yesus baik bawasannya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Sidang jemaat, ibadah pertengahan minggu yang dirahmati oleh Tuhan. Buka kedua belah telapak tanganmu, arahkan hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang kecintaan dari pengantara yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman penyertaan Roh Kudusnya menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian, yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat malam.